Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Gimana kabarnya? Oke. Silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Dah, semangat mau belajar. Siapa yang tak hadir hari ini, Nanda? Hadir semua? Hadir semua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang jual beli dan sewa menyewa. Sekarang kita belajar tentang, ada yang beresum kan semuanya? Nah, tentang sewa menyewa dan kerjasama. Pertama kita sewa menyewa dulu. Sewa menyewa. Sewa menyewa. Apa yang Anda pahami dari sewa menyewa? Kalian tahu? Sewa menyewa itu imbalan yang akan diterima atau harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Ya, jadi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa ini itu imbalan yang harus diberikan kepada penerima. Sewa menyewa ini itu imbalan yang akan diberikan kepada seseorang atas jasa yang diberikan. Jasa ini berupa tenaga, pikiran, terus barang ataupun bisa benda. Itu namanya sewa menyewa. Barang apa saja yang biasanya disewa-sewakan itu? Kayak menyewa kontrakan, kos misalkan. Kalau kita tinggal di sini, kita bayar uang kepada orang yang menyewakan. Jadi uang itu adalah imbalan dari dia yang menyewakan kosan ini kepada kita, itu contohnya. Nah, jadi dari sewa menyewa ini bisa berupa barang atau benda. Nah, rukun sewa menyewa ini apa? Sudah pasti ada yang menyewakan, ada yang punya sewaan tersebut, mempunyai yang menyewa dan yang menyewakan. Terus harus ada barangnya itu ya barang yang harus bermanfaat seperti ruko, rumah, kontrakan, kios, kos. Nah, harus di barang itu harus ada manfaat yang dapat diambil. Nah, selanjutnya tuh harga sewa atau upah. Itu tuh harus disepakati dari awal. Misalnya sewa kosan ini misalnya 250.000. 250.000 itu atas kesepakatan yang menyewakan dan yang menyewa dengan yang menyewakan itu sudah sepakat atas harganya yang segitu, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merugi di antara dua pihak. Nah, jadi kesepakatan itu dikatakan dengan sigat namanya.
Jadi kalau ada keluar sigat itu apa? Jadi sigat itu kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi kalau udah sepakat dia, jadi kalau sudah sepakat itu sah dalam transaksi. Nah, selanjutnya kerjasama. Tak banyak kali ya kita mau kuis soalnya nanti. Kerjasama. Kerjasama ini kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Mempunyai modal dengan pengelola, di mana untung mereka antara mereka dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan, dan jika rugi bukan karena kelalaian pengelola, menjadi tanggung jawab pemilik modal. Paham? Kesepakatan, dan jika rugi bukan karena kelalaian pengelola, menjadi tanggung jawab pemilik modal. Nah, kerjasama ini disebut dengan mudharabah. Mudharabah ini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama mudharabah mutalakah. Pertama mudharabah mutalakah itu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang usahanya tidak dibatasi. Usahanya itu tidak dibatasi. Itu namanya pengelolaan mudharabah mutalakah. Nah, yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Itu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang usahanya itu dibatasi. Yang pertama tuh yang tidak kalau mutalakah usahanya itu tidak dibatasi, tidak ada yang membatasi antara kerjasama itu. Sedangkan mudharabah muqayyadah ini usahanya tuh dibatasi. Itu bedanya. Rukun mudharabah itu yang pertama tuh sudah pasti ada pemilik modal, yang kedua ada pengelola. Nah, setelah itu ada usaha yang akan dijalankan. Harus ada usaha yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya itu sigat. Sigat apa tadi? Atas kesepakatan dua belah pihak. Nah, ini tadi mudharabah. Yang kedua, yang selanjutnya tuh syirkah. Syirkah itu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa. Jadi modalnya itu ada yang berdua orang atau lebih, atau jasanya itu ada beberapa orang. Jadi macam-macam syirkah. Yang pertama tuh sikah inan. Sikah inan itu kerjasama antara dua orang atau lebih di bidang modal. Nah, di bidang modal, contohnya tuh misalnya si A dan si B bekerja untuk membuka sebuah
toko buku misalnya kan, toko buku dengan modal masing-masing itu misalnya 50%. Nah, jadi untung dan ruginya itu dibagi dua. Nah, kalau rugi tak dibagi dua, kalau ada untungnya tetap dibagi dua. Selanjutnya sirka abdan. Tadi sirka inan ini inan, ini abdan. Sirka abdan ada nampak? Sirka abdan itu kerjasama antara dua orang atau lebih di bidang jasa. Nah, seperti tadi juga, kalau inan ini di bidang modalnya, kali ini di bidang jasanya. Contohnya tuh misal si A dan si B bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, si A dan si B kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya pekerjaan apa ya, dalam pekerjaan rumah. Nah, upahnya itu hasilnya tuh dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan dari awal. Yang ketiga itu ada sirkah wujud dan muwafudan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih di bidang modal atau jasa. Kalau sirka wujud atau mufadu ahni, jadi keduanya jasanya tuh kerjasama antara modal maupun jasa itu sama-sama. Jadi si A juga ada memberikan modal dan dia juga berjasa di bidang itu, dan si B juga memiliki jasa dan modal di bidang itu, sama-sama memberikan modal dan sama-sama berjasa. Selanjutnya rukun syirkah. Rukun syirkah ini sama dengan tadi itu apa? Rukun syirkah itu orang yang bekerja sama, sudah pasti ada orang yang bekerja sama, itu bekerja atau modal yang dikerjasamakan, ada pekerjaan atau modal yang sama-sama dipekerjakan. Selanjutnya ada sigat. Apa tadi sigat? Kesepakatan antara dua belah pihak. Dah. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu rasa sampai di sini paham. Ibu nanti ada latihan, ada PR juga. Silakan PR-nya dikumpulkan yang kemarin. Nah, Ibu ada tugas untuk minggu depan juga. Dah Ibu rasa ini paham ya. Selanjutnya Ibu gak ada kan yang mau ditanyakan? Kita mau kuis habis ini. Dah. Kuis. Kuis kita dari materi kemarin ya, minggu lalu sampai sekarang.
Jadi yang membaca buku, yang ada membuat catatan, beruntunglah dia. Kalau tidak, maka merugilah. Baca bismillah dulu. Empat macam riba beserta contoh. Siapa yang bisa? Silakan dibuat nomor 1, 4 macam riba beserta contoh. Langsung dijawab. 2 menit. Lanjut soal nomor 2. Buatkan contoh pinjam meminjam. Langsung dijawab. Waktunya 1 menit. Soalnya cukup 3 saja. Satu lagi, rukun sewa menyewa dan mudorobah. Dah. Waktunya 2 menit. Silakan dikumpul. Ini sangat berpengaruh ya nilai kuis ini, dengan seperti Ibu katakan sebelumnya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan lanjut ke toleransi ya. Kita ada berbeda, sebelumnya kita sekarang tentang fikih ya, jual beli. Besoknya kita akan masuk ke toleransi. Nah, bagaimana kita menghadapi, karena kita sekolah kita umum, otomatis ada teman-teman kita yang berbeda agama, ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen, ada juga yang Hindu. Nah, di sini kita besok minggu besok kita akan pelajari itu. Silakan dikuasai dulu Anda, silakan dibuat catatannya dan dikuasai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.